Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Fahlevi sebagai moderator dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul pembenahan nasihat dan pemberian contoh pribadi. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada di sini teman-teman saya yang juga akan memberikan materi pada hari ini. Yang pertama ada Bernoldi, yang kedua ada Savio Sohendar, dan yang ketiga ada saya sendiri. Untuk itu kita mulai pembahasannya dari mulai pengertian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya Muhammad Reza Fahlevi akan menjelaskan tentang pengertian nasihat. Jadi nasihat menurut bahasa adalah ajakan untuk berbuat baik dari seseorang. Adapun secara istilah, nasihat dalam proses konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam proses konseling agar konseli dapat mengembangkan potensi dirinya, masalah yang dihadapinya, serta mendapatkan kejelasan atau kepastian mengenai hal yang hendak dilakukan oleh konselor. Konselor sendiri juga harus memperhatikan usia, kondisi emosional, norma-norma sosial, dan nilai agama yang dianut oleh konseli. Adapun pengertian nasihat yang kedua adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. Pemberian nasihat juga sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien harus tetap tercapai. Jadi itu pengertian nasihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nasihat. Jadi di sini ada 3 macam nasihat. Yang pertama ada nasihat langsung, yang kedua ada nasihat persuasif, dan ketiga ada nasihat alternatif. Yang pertama nasihat langsung itu adalah nasihat atau saran yang diberikan langsung pada klien berupa fakta. Jika klien sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta atau hal yang ia hadapi. Di sini saya akan memberi contoh antara konseli dan konselor. Konseli bertanya, "Bu, saya ingin sekali mengikuti lomba karya ilmiah antar sekolah yang biasanya setiap tahun diadakan. Tetapi saya belum mengetahui bagaimana prosedurnya. Apakah Ibu mengetahui?" Dan di sini konselor menjawab, "Jika mengenai hal itu, Ibu juga belum memiliki informasi lebih lanjut. Mungkin sebaiknya kamu bertanya ke bagian kesiswaan agar bisa mendapat informasi yang lebih jelas." Nah, jadi konselor langsung memberikan saran secara langsung tentang informasi yang klien butuhkan, supaya si klien bisa langsung menemukan informasi. Dan yang kedua ada nasihat persuasif. Jadi nasihat persuasif itu adalah saran atau nasihat yang diberikan konselor bila mana klien telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana yang akan digunakan. Contohnya, "Bu, saya merasa termasuk anak yang boros, yang suka membuang-buang uang untuk hal-hal yang terkadang kurang penting. Padahal tahun depan saya akan mengikuti study tour yang diadakan oleh sekolah dan saya belum mulai menabung. Saya ingin bisa menabung mulai dari sekarang, agar study tour nanti tidak terlalu membebani orang tua saya." Nah, jawaban konselor, "Jadi berdasarkan apa yang kamu ceritakan tadi, yaitu bahwa kamu ingin mulai bisa menabung dari sekarang, agar kamu dapat meringankan beban orang tua kamu saat ada study tour nanti. Itu adalah sebuah rencana yang sangat baik sekali, jadi segera laksanakan rencana itu. Maksud dari
nasihat persuasif itu konselor tuh memberikan saran secara persuasif dengan alasan-alasan yang logis supaya si klien bisa berpikir, dan juga konselor bisa ngasih saran yang tepat untuk si konseli, sehingga si konseli juga tidak bingung dengan apa yang ia pikirkan. Dan yang terakhir ada nasihat alternatif. Jadi nasihat alternatif itu adalah nasihat atau saran yang diberikan konselor setelah klien mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap alternatif. Contohnya, konseli, "Bu, saya bingung karena saya ingin masuk ke perguruan tinggi swasta A karena di sana terdapat jurusan yang sangat saya senangi. Sedangkan orang tua saya ingin saya masuk perguruan tinggi negeri B karena menurut mereka lebih murah." Dan lalu konselor menjawab, "Baik, mari kita diskusikan bersama." Nah, di sini konselor berdiskusi dengan konseli. Apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing perguruan tinggi swasta dan negeri tersebut, sehingga nanti dapat ditentukan pilihan mana yang paling menguntungkan untuk kamu. Nah, di sini konselor membahas keuntungan dan kerugian atau faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat setiap pilihan di atas, sehingga akhirnya si klien mengetahui keuntungan dan kekurangannya masing-masing tersebut. Lalu si konselor memberi masukan, setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap pilihan yang ada, maka sebaiknya kamu memilih pilihan yang paling menguntungkan untuk kamu beserta seluruh resikonya. Nah, jadi nasihat alternatif itu si konselor membahas tentang kelemahan dan kelebihannya untuk si klien. Dan juga si konselor memberi saran atas 2 pilihan untuk si klien agar memikirkan matang-matang pilihannya tersebut, sehingga si klien tersebut bisa memilih apa yang ia tuju nantinya. Jadi itu saja pembahasan tentang macam-macam nasihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh Bernoldi. Baik, terima kasih Reja. Di sini saya akan membahas tentang syarat pembenahan nasihat. Yang pertama ada diminta oleh klien secara langsung atau tidak. Yang kedua, konselor telah memahami klien. Yang ketiga, konselor telah melakukan proses mendengar aktif sebelum memberikan nasihat. Yang keempat, nasihat diberikan tepat waktu, sasaran, isi, cara, dan pelaksanaannya. Yang kelima, nasihat diberikan setelah melakukan pendalaman. Yang keenam, nasihat yang diberikan adalah yang terbaru. Yang ketujuh, tepat suasana dan tidak memaksa. Yang kedelapan, bahasanya komunikatif atau mudah dimengerti. Yang kesembilan, disampaikan dengan lemah lembut. Yang kesepuluh, nasihat tersebut dibahas oleh konselor dan klien. Lalu di sini ada cara pemberian nasihat. Cara pemberian nasihat yang pertama itu ada dengan cara yang langsung. Nah, saran dan nasihat ini diberikan konselor karena ketidaktahuan klien terhadap apa yang akan dikerjakan. Maka konselor dapat memberikan nasihat secara langsung. Contoh, apa yang harus, jadi kayak misalkan nih si Ki-nya kan ini klien nih. Kliennya ngomong, apa yang harus saya katakan bila nanti saya bertemu dengannya? Nah, kita ngomong, Anda dapat melakukan apa yang telah kita bicarakan tadi, seperti pertama begini, jadi harus begini, kedua begini, begitu. Nah, yang kedua ada persuasif.
Yang persuasif ini memberikan kesempatan klien untuk mengerti apa yang akan dikerjakan dan dirasakan. Persuasif ini diberikan karena klien mengemukakan alasan-alasan yang logis dari rencana yang akan dilakukan. Contoh, kliennya ngomong gini, saya merasa hubungan telah berakhir, kekecewaan ini pun mesti diakhiri. Saya ingin tetap kuliah sebagaimana biasa dan bergaul dengan teman-teman. Nah, kita sebagai konselor ngomong kayak gini, itulah yang terbaik, kekecewaan telah hilang dan sekarang Anda dapat melakukan apa yang menurut Anda baik. Begitu. Nah, terus yang ketiga ada alternatif. Alternatif ini memberikan nasihat dengan menunjukkan kepada klien beberapa kelebihan dan kelemahan apa yang klien akan lakukan. Contoh, ini kliennya, saya sudah lama menunggu panggilan lamaran pekerjaan itu. Namun dalam penantian saya melanjutkan kembali kuliah, saya bingung mana yang harus saya pilih. Nah, jelas kita sebagai konselor bilang, baiklah mari kita bahas mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Begitu juga keuntungan dan kekurangan dari kedua pilihan tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatir. Pada Fatir dipersilahkan. Saya Xavier Suhendra Al-Fatir akan menjelaskan tujuan pemberian contoh pribadi. Agar klien termotivasi terhadap contoh tersebut, seorang konselor memotivasikan kliennya sehingga banyak menekankan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah seorang dalam melakukan tindakan. Teori ini kuat atau lemahnya dorongan bagi seorang melakukan suatu tindakan banyak tergantung pada faktor-faktor yang memperkuat atau memperlemah dari hasil tindakannya. Seperti suatu tindakan menghasilkan sesuatu yang memuaskan, maka tindakan cenderung itu dapat memperkuat, dan sebaliknya apabila suatu tindakan menghasilkan sesuatu yang kurang memuaskan, maka tindakan itu cenderung akan diperlemah. Lalu bisa juga dapat merubah diri pada klien. Nah, konseling merupakan pemberian bantuan kepada individu yang sedang menghadapi masalah. Melalui proses konseling tersebut, diharapkan dari kegiatan tersebut masalah yang dihadapi oleh klien dapat teratasi. Setelah masalah teratasi, diharapkan orang tersebut akan memiliki semangat untuk merubah diri yang lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan konseling adalah untuk memberikan solusi agar seseorang dapat terbantu dalam mengatasi suatu masalah yang tidak diatasi sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat pemberian contoh pribadi. Konselor dapat lebih memberikan keyakinan dan mendorong klien jika dia mendengar dari konselor bahwa konselor juga pernah mengalami masalah yang sama dan ternyata memang tentunya berhasil mengatasinya. Contoh-contoh pribadi dapat mengalihkan perhatian dari klien dan memperlemah kedudukan klien sebagai titik pusat dalam hubungan konseling. Dalam contoh yang akan kita diperlihatkan, konselor menggunakan contoh pribadi secara singkat dan baik, dan kemudian segera mengalihkan pembicaraan kembali kepada klien. Sebagai contoh berikut, seorang klien, saya tidak berani menghadapi kelompok, saya menjadi gugup dan juga lupa apa yang akan saya katakan. Konselor menjawab, ya saya memahami perasaan itu, saya juga pernah takut menghadapi kelompok dan hampir saja hal itu membuat saya gagal menjadi guru. Tetapi saya yakin bahwa apabila kita mencoba menggarap masalah itu, kamu akan berhasil mengatasi rasa takut itu. Nah, itulah contoh dari
cara atau syarat pemberian contoh pribadi. Nah, selanjutnya dialihkan ke moderator. Terima kasih. Baik teman-teman, itu pembahasan tentang materi yang berjudul pembenahan nasihat dan pemberian contoh pribadi. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau langsung menanyakan di grup. Baik, demikianlah pembahasan materi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian yang sudah ikut berpartisipasi pada presentasi kelompok 8 pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.